Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas besar analisis perancangan perusahaan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyeksi keuangan di perusahaan kami. Untuk kelompok kami terdiri dari Rizky Setiawan dengan NIM 2019-57042, Muhammad Nur Salim 2019-57053, dan saya sendiri Faisal Amri 2021-57043. Untuk aspek pasar dan pemasaran, di sini ada permintaan pasar. Nasi kuning merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang digemari dan dikonsumsi sebagai besar masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Hal ini membuat peluang untuk memproduksi nasi kuning itu semakin bagus. Nah, untuk tingkat persaingannya, bisnis ini sudah banyak dikembangkan di berbagai daerah, karena bisnis ini merupakan bisnis yang sangat mudah digeluti oleh masyarakat, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Dengan begitu, bisnis ini bisa membuat semua kalangan masyarakat dapat berwirausaha. Akan tetapi pada perusahaan kami menerapkan sistem drive-thru sebagai pembeda untuk bersaing. Nah, untuk segmentasi pasar pada bisnis itu yaitu semua kalangan, usia, dan khalayak umum, terutama untuk orang yang mencari sarapan. Aspek teknik dan teknologi, rencana produksi, rencana produksinya yaitu bereksperimen untuk menemukan resep nasi kuning yang paling disukai calon pelanggan, dapat modal untuk memulai usaha, dan mendapatkan tempat untuk membuka usaha. Siapkan peralatan untuk memasak dan menyajikan nasi kuning. Jumlah dan jenis peralatan bisa disesuaikan seiring berjalannya waktu. Anda bisa memulai dengan peralatan sederhana dan murah, serta bisa membeli peralatan yang lebih bagus dan memadai jika usaha semakin berkembang. Tak ketinggalan juga, kita dapat menemukan pemasok beras dan bumbu-bumbu seperti kunyit, kedelai, bawang merah, lalapan, dan sebagainya dengan harga yang lebih terjangkau tetapi dengan kualitas yang oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Faisal, yaitu ada aspek teknik dan teknologi, yaitu strategi bisnis. Yang pertama yaitu metode word of mouth, bisa diterapkan untuk menyebarluaskan keberadaan usaha nasi kuning Anda. Selanjutnya ada selalu juga kualitas nasi kuning Anda. Dengan kualitas yang terjaga, usaha Anda akan berpeluang dikenal lebih banyak orang karena konsumen yang puas tidak akan merasa ragu untuk merekomendasikan nasi kuning Anda kepada kenalan dan saudara-saudara mereka. Yang ketiga yaitu kenalkan dengan pesan pendek ke kenalan. Yang keempat, yang terakhir, sebarkan brosur di tempat strategis yang biasa dikunjungi para pelanggan potensial. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Teknologi dan mesin yang digunakan yaitu teknologi yang digunakan termasuk dalam teknologi modern karena menggunakan mesin yang ada sekarang. Aspek manajemen operasi. Produksi. Nasi kuning merupakan makanan khas Indonesia. Makanan ini terbuat dari beras yang dimasak bersama dengan kunyit, serta santan dan rempah-rempah. Dengan ditambahkannya bumbu-bumbu dan santan, nasi kuning memiliki rasa yang lebih gurih daripada nasi putih. Nasi kuning yaitu salah satu variasi dari nasi putih yang sering digunakan sebagai tumpeng. Nasi kuning biasa disajikan dengan bermacam lauk pauk khas Indonesia.
Adapun dari pemasaran menggunakan strategi SO, yaitu dilakukan dengan pemanfaatan kekuatan dan berpeluang yang ada. Dengan menggunakan seluruh kekuatan dan memanfaatkan peluang produk nasi kuning spesial akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Rizky. Tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya jumlah tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Di sini ada totalnya 6 tenaga kerja, yaitu owner 1, store manager 1, admin 1, dan karyawan 3. Tenaga kerja langsungnya yaitu ada karyawan yang jumlah 3 orang. Owner yang tenaga kerja tidak langsung ada 3 orang, yaitu owner, store manager, sama admin. Sumber pembiayaan proyek. Dana yang dibutuhkan yaitu senilai 100 juta, modal bisnis berasal dari modal dan lahan sendiri. Kewajiban finansial dan kemampuan menghasilkan laba. Untuk HPP-nya sendiri, di sini sudah tertera itemnya berupa beras, telur, ayam, tempe, dan tahu. Itu lauk pauk sejumlah keperluan 1 hari, karena itu ada beberapa item yang mudah busuk, jadi perhitungannya untuk per hari. Jumlah beras 3 dengan total 45.000, jumlah telur 2 total 26.000, ayam 2 potong total 100.000, tempenya 2 piece 24.000, dan tahunya 2 piece 24.000. Subtotal untuk biaya bahan bakunya sendiri yaitu 219.000 per hari. Bahan pendukungnya yaitu styrofoam dan sendok plastik yang subtotalnya 26.000. Biaya tenaga kerjanya yaitu karyawan, admin, dan store manager totalnya 100.000 per hari. Lalu biaya overheadnya listrik dan gas subtotalnya 25.000 sehari. Untuk total sehari sendiri memerlukan 370.000. Harga pokok jualannya 74.000 dengan harga jual 13.000, maka didapatkan keuntungan 5.600. Untuk posisi owner jumlahnya 1 orang dengan store manager jumlahnya 1 dengan gaji 1.300.000, posisi admin 1 totalnya gaji 900, karyawannya 3 dengan masing-masing gaji 600.000. Totalnya 1.800.000. Untuk tunjangan kesehatan, promosi, telepon, internet, dan pajak asuransi totalnya mencapai 2 juta. 2.050.000. Nah, untuk keuntungan laba kotornya yaitu jumlahnya 39 juta. Dengan laba bersih itu dikurangi semua biaya berjumlah 8.750.000. Lanjut, Mas. Sudah sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada kesalahan? Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.